Seorang pria di Klaten, Jawa Tengah kembali ke keluarganya setelah menghilang selama 25 tahun. Diketahui, pria tersebut kabur dari rumahnya karena takut saat akan disunatkan. Warga desa Sidowayah, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah dihebohkan dengan kepulangan seorang warganya yang telah dinyatakan hilang selama 25 tahun. Pria bernama Agus telah dinyatakan hilang selama 25 tahun sejak kepergiannya karena takut untuk disunat. Kini, Agus akhirnya pulang dan bertemu dengan keluarganya. Momen pertemuan Agus dengan keluarganya pun menjadi momen haru yang viral di media sosial. Kembalinya pria bernama Agus Samadi Eko Lelono itu pun langsung disambut haru oleh keluarganya. Salib karo Ibu Salim. Tribuners, di sini adalah tempat kemarin Mas Agus akhirnya bertemu dengan keluarganya setelah 25 tahun terpisah. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya, saat ini saya akan berkunjung ke rumah Mas Agus. Suasana haru terasa di rumah keluarga Amini, 67 tahun, di Dukuh Kauman, Desa Sidowayah, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu, 25 Januari 2023. Amini bahkan sampai pingsan saat bertemu dengan sang anak yang kini berusia 38 tahun. Baik, Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Amin. Ini adalah ibunda dari Mas Agus ya, Ibu ya. Oke, Ibu Amin, mungkin bisa sedikit diceritakan, Ibu. Ini kemarin akhirnya bisa bertemu lagi dengan Mas Agus setelah sekian puluh tahun berpisah. Perasaannya seperti apa, Ibu? Pertanyaannya. Oke, kalau pakai bahasa Jawa ya, Bu ya. Sakit bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Bu? Bahasa Jawa ya. Ibu, niki kan setelah Dek wingi akhirnya sakit ketemu meleh kali Mas Agus, perasaannya seperti apa, Bu? Kan sudah puluhan tahun terpisah nggih, Bu nggih. Perasaan kula nggih terharu, seneng kepanggih malih kali anak kula. Nah, terus pinten nggih selangkungan tahun nggih. Pun kados ketemu paribasan nggih, masak gentong wis pun kula niki rinten dalu nggih namung nganokke anak kula, muga-muga Gusti Allah paring ndang mantuk lan diopeni piyai-piyai digemateni ngoten mawon Mas. Kula niku anune kula mboten mawon. Dek wingi yang saat bertemu dengan Mas Agus, Bu Amin sempat jenengan sempat pingsan nggih, Bu nggih, semaput. Niku pripun sing dirasakan, Bu? Badan kula niku kados lemes ngoten lho Mas, pun mboten kalingan napa-napa. Mak perpes sangke dalu sedalu niki mboten saged tilem, pun mboten mak menapa-napa ngoten niku lho. Dadi kula rasa nggih kados lemes niku badan kula. Bu Amin, jenengan napa nyangka, Bu, akhirnya setelah puluhan tahun mungkin nggih madosi kemudian nggih berdoa akhirnya di tahun 2023 niki di tahun niki akhirnya saged bertemu Mas Agus. Napa nyangka, Bu? Nggih anu penemu kula nggih mboten nyangka-nyangka, tapi dalam hati kula niku anak kula niku sesih dirumati piyai sing gemati. Kula namung nyuwun Gusti Allah muga-muga anak kula diparingi sehat, selamat, ngoten to Mas. Diketahui Agus kabur dari rumah saat masih kelas 2 SD bersama seorang tetangganya yang mengalami gangguan jiwa. Amini menceritakan, Agus kabur saat akan disunatkan bersama anak tetangganya. Kala itu saat Agus menghilang, keluarga sempat melakukan upaya pencarian ke sejumlah tempat, seperti ke kota Solo, Boyolali, bahkan sampai ke Yogyakarta. Namun hasilnya pun nihil, Agus tak kunjung ditemukan oleh pihak keluarga. Ajeng lak sederek kula ponakan kula ajeng sunat. Terus niki kula ditari nggih piyai-piyai niku Agus sisan disunatke, Agus sisan sunatke lha niki kan ajrih. Terus niku dolan mboten mantuk. Akhirnya ngoten terus bablas niku. Nang kula nggih
madosi ten pundi-pundi lho Mas. Nggih. Ngantek ten Stamford, balapan, ten Jogja, ten daerah Boyolali. Boyolali niku napa niku lho, perbatasan Magelang niku lho kula pun tau kalih ponakan kula guncingan pit motor niku lho Mas. Niku mboten panggih. Ten pundi panggih wis awak kula niku ya mikirke niku gek kula ya mikirke anak. Kados piyambak ta paribasan, sandang pangan, nyekolahke anak kula. Gek sing dipangan apa anak kula mikirke tole mawon ngoten mesti nggih. Ya tak pikir terus, aku engko si anak-anakku sing loro engko ya piye. Ngantos anak kula sing estri ini kan ajeng sekolah ten SMA, SMP. Nggih. Dadi SMA Mas. Jadi prei sak tahun. Anak kula wedok niku, "Mak, mbok aku ora sekolah wae. Didik, nek didik goleki Agus wae sih," ngoten. Lah kok kowe ora sekolah ya ora tau mesake. Kowe mak golek dhuwit, nggo aku nggo sekolah aku, goleki aku ngoten. Ya wis nek kowe ngono ya tak kowe ora sekolah ya ora apa-apa ya, Nduk. Ora mak ngoten. Akhire niku madosi niki to. Ngiten pundi jenenge piyai kathah nggih kon kono kan kula ya manut nggih. Engko nek ra manut wong jenenge ikhtiar to. Ngoten niku. Ya Allah kok ra nyono mantuk senenge ati kula wis kaya Dek wingi akhirnya Mas Agus ditemukan niku awal ceritanya seperti apa sih, Bu? Awale nggih saking anak kula niki. Rencang-rencang. Yen piye le? Rencang-rencang ngomong apa lho? Oh, terus jenengan dapat kabar soal keberadaan Mas Agus mungkin nggih, Bu ya. Jenengan pas dapat kabar Mas Agus akhirnya diketahui keberadaan ini ku sing dirasake napa, Bu? Sing dirasake remen. Bakat bahagiane kan ngatasi anak ngantek selangkung tahun. Selangkung tahun. Ngantek ketemu saya kan gedene sementen. Dadi seneng atine seneng pripun ngoten to Mas. Ngantek campur aduk nggih, Bu. Nggih. Kan cilik ngantek pinten nggih umur 10 tahunan nggih. Ngantos gedene sak menten. Nak niki pun 3 dosonan to Mas. Nggih. Sangat to Mas. Kayak sing rumati nggih sae-sae mawon. Sedanten nganter anak kula. Itu kula nggih seneng. Setelah mungkin selangkung tahun mboten ketemu Mas Agus, sing ajeng disampaikan keteng Mas Agus napa, Bu? Setelah sakniki pun saged tinggal bareng melih. Nggih, nggih remen ajeng kula openi. Mampu-mampu kula to, Mas. Jenenge mboten gadah to, Mas. Anu-anune nggih. Mampu kula openi wong jenenge nggih anak ya Mas ya. Arep piye-piye nggih anak kula gemateni kula rumati. Niki kan Mas Agus saking sampun dangune nggih Bu ical terus kemudian dari pihak keluarga dan pemerintah desa pun sempat turene sempat mencoret Mas Agus dari kakak nggih Bu. Niku pripun critane Bu ngapunten. Kula mboten ngertos. Sanjaya ngeten wis iki sing jenenge Agus iki wae dilake. Lah kok dilake pripun to Mas? Lah suwe kan ra enek anten ngoten. Lah pripun? Ya ora apa-apa sone mulih digaweke meneh ngoten dilebokke meneh ngoten. Mula kula nggih pun mriku kersane kula nggih ngoten to. Ngoten ajene kula nggih mboten. Seperasaan kula kan anak kula nggih sesih ngoten lho Mas. Kapan-kapan Gusti Allah sing ngelokke anak kula. Mbok menawi ya sing kapan-kapan nak mantu kula jane nggih ngoten. Ya wis kersane. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Aku panggih malih. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini kemudian ditemukan selang 25 tahun kemudian oleh seorang YouTuber bernama Sinyo di Pasar Kepek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Agus pun lantas diantarkan kembali ke rumah orang tuanya di Klaten, Jawa Tengah.
Ya, Tribuner, saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Sinyo atau Kak Sinyo yang merupakan YouTuber di mana dia merupakan sosok yang menemukan Mas Agus dan juga dialah yang mengantarkan Mas Agus bertemu keluarganya di Klaten, Jawa Tengah. Halo Kak Sinyo. Sore, selamat sore kakak. Kak Sinyo, terkait kabar yang mungkin saat ini sedang menjadi perbincangan banyak orang, ini terkait kabar dari Mas Agus yang sudah 25 tahun pergi meninggalkan rumah dan akhirnya bisa kembali pulang ke keluarganya. Kak Sinyo Ya, sebagai orang yang bisa dikatakan turut berjasa ya Kak ya. Ini Kak Sinyo gimana sih nih. ceritanya awalnya kok bisa ketemu sama Mas Agus? Oh ya, revisi sebenarnya bukan 25 tahun ya. Mhm. Jadi Mas Agus itu kelahiran tahun 84 Hmm. dan waktu itu kabur dari rumah waktu usia sekitar 7 tahun, kelas 1 SD, terus pulang kemarin tanggal 25 2023. Jadi bisa udah lebih dari 30 tahun ya. 31 mungkin 32 tahun. Oke. Kemudian Kak Sinyo awal mulanya kok bisa menemukan keberadaan Mas Agus ini seperti apa Kak Sinyo? Awalnya karena memang Sinyo itu berkecimpung di dunia apa ya, memang udah masuk di relawan ODGJ jalanan kan udah 3 tahun. Mhm. Jadi untuk sekarang kan lebih ke laporan. Kalau dulu awal-awal mungkin hunting ya, kalau sekarang laporan. Jadi memang ada laporan dari Mas Tri, itu salah satu pedagang di pasar, karena beliau memang mengabarkan, Mbak Sinyo bisa bantu nggak ini untuk evakuasi ODGJ yang ada di pasar kami, Pasar Kepek, Jalan Imogiri, Bantul, kan gitu. Kondisinya soalnya sakit, karena kita bingung gimana harus membawa dia periksa kemana karena secara kan nggak punya identitas. Ya. Awalnya dari situ, terus waktu itu memang Sinyo belum bisa ke sana karena posisi masih di Kebumen. Hmm. Terus hari berikutnya baru Sinyo samperin ke sana dan alhamdulillah Puskesmas daerah Pleret itu bisa menerima Mas Agus untuk apa berobat di sana meskipun ya alhamdulillah ada jasa dari salah satu ibu di pasar itu yang kenal ibu petugas di Puskesmas. Dan itu awalnya karena apa sih kena paku terus karena pola makan yang tidak ada yang ngontrol gula darahnya tinggi. Jadi semakin membengkak dan lukanya itu basah terus. Jadi berapa hari sekali Sinyo ke sana untuk bersihin luka sama ganti perbannya, gantian sama ibu-ibu di pasar. Baik, Kak Sinyo, berarti selama ini sebelum akhirnya Mas Agus ini diantarkan pulang ke pihak keluarga, berarti yang merawat Mas Agus ini adalah selama ini dari ibu-ibu pedagang di pasar yang berada di Iya, Bantul itu ya Kak Sinyo ya? bahkan dari kecil, Mas. Bahkan Bahkan itu dari dari kecil. Karena waktu itu datang Mas Agus itu masih bawa truk di apa sih? Ditarik gitu, mainan anak gitu ya. kecil, mainan anak kecil. Itu anak usia segitu, anak siapa kan mereka juga bingung. Cuman terus ya memang inisiatif, mungkin ada yang bantu mandiin lah, yang ngasih makan. Alhamdulillah, keluarga di Pasar Kepek luar biasa. Mereka baik-baik dan sangat sayang sama Agus. Makanya kemarin yang rencana kita cuman mau Sinyo sama mungkin salah satu perwakilan, jadi akhirnya hampir semua warga pasar ikut karena mereka semua nangis, keberatan kalau Agus dibawa. Kan Hmm, gitu. karena sudah ada ikatan mungkin ya Kak Sinyo ya, karena sudah Hmm. berapa tahun sih Kak Sinyo keberadaan Mas Agus di pasar tersebut? Mas Agus di pasar itu udah berapa ya? Ya hampir 30 tahunan karena kalau yang sepuh-sepuh dulu kan udah ada yang meninggal. Kalau kemarin sempat ngobrol sama Ibu Sar itu, Ibu Sar jualan di situ udah 25 tahun dan Hmm. Agus di situ udah berapa tahun Hmm. gitu. Jadi sekitar 30 tahunan di pasar Oke, itu. sekitar hampir udah puluhan tahun juga ya Kak Sinyo ya? Iya, iya. Baik, Kak Sinyo, mungkin juga bisa diceritakan Kak, bagaimana awalnya Kak Sinyo dan juga teman-teman akhirnya bisa menemukan pihak keluarga Mas Agus yang berada di Klaten. Oh ya. Jadi untuk video pertama kita upload dan kita memang tidak banyak mendapatkan keterangan dari Mas Agus. Hmm. Cuman ada nama yang selalu Mas Agus sebut dari kecil itu bahwa ibunya namanya Mini, kakaknya namanya Damar.
kadang kakak, kadang ayah kayak gitu kan. Cuma dua nama itu toh. Dan kalau ditanya rumahnya itu Klepu. Makanya dulu sempat kita berpikir bahwa Mas Agus berasal dari Gunung Kidul, Hmm. Wonosari, Klepu kan gitu. Makanya dan memang karena keterangannya tidak bisa ini kayaknya kurang lengkap, makanya sengaja Sinyo upload itu di beberapa grup di Facebook, Hmm. upload fotonya. Jadi kita cuma berharap dari ada yang mengenali wajahnya dan ciri fisiknya. Hmm. Uploadan ketiga masih belum ada. Uploadan satu, dua, uploadan ketiga itu ada, alhamdulillah ada beberapa nomor yang menghubungi Sinyo dengan minta, Mbak tolong dicek ciri fisiknya, di bawah lutut ada bekas luka enggak, sama ada pitak di kepala, sama giginya pada gigis. Cuman Hmm. giginya kan udah habis sekarang ya, udah ompong, banyak yang ompong. Luka di bawah lutut masih ada, kalau di pitak di kepala kelihatan samar, karena kan udah berapa puluh tahun ya, dari kecil sampai sekian. Dan yang bikin yakin lagi itu kemarin malam sebelum kita Hmm. nganter, itu bahwa Pak Yainal itu bercerita bahwa Mas Agus dulu kaburnya karena mau disunat. Hmm. Nah, kita nanya ke Ibu Haji, Ibu yang dari kecil mandiin Mas Agus, apakah benar Mas Agus belum sunat? Iya, memang belum. Untuk lebih yakinnya lagi, saya minta teman-teman kayak Mas Tri, Mas Atemo, minta tolong sekarang dicek. Hmm. Karena kalau mungkin yang ODGJ, Sinyo langsung ngecek sendiri nggak masalah. Tapi Mas Agus itu kan saya bilang Mas Agus bukan ODGJ, jadi Hmm. lebih ke OT ya. Ya. Jadi masih ada rasa malu. Jadi untuk teman cowok yang Sinyo suruh cek dan memang benar belum sunat, Mas Agus sendiri ditanya juga nggak mau sunat, Hmm. takut sakit. Jadi alhamdulillah kita semakin yakin bahwa ya Allah akhirnya Mas Agus dikenali kan gitu. Ya. Dari ciri-ciri fisik yang mungkin disampaikan dari pihak keluarga dan dari dicocokkan dengan yang ditemukan dari pihak Kak Sinyo berarti memang dapat dipastikan bahwa hampir 100% bahwa Ya, ini adalah cocok sembilan puluh adalah Mas sembilan Agus ya. persen. Iya, fix 99%. Baik, Kak Cinyo. Kemudian akhirnya setelah semuanya setelah dicocokkan ternyata memang match dan akhirnya Kak Sinyo bersedia untuk mengantarkan Mas Agus ke Klaten ini untuk bertemu dengan Ya pihak. langsung hari itu juga. Gimana Kemarin ceritanya Kak Sinyo? itu kemarin kan malam baru ada telepon dari Pak Kani, dari Pak Yaenal, ada juga dari Pak Slamet, tetangga-tetangga sama kerabat Mas Agus. Terus paginya Sinyo minta tolong ke warga pasar, minta tolong dicek untuk bekas lukanya. Kebetulan kan waktunya kontrol luka juga, jadi langsung ternyata oh udah fix, ya udah langsung nyari armada, kita langsung berangkat aja. Yang sebelumnya janjiannya Sabtu ya, cuman kalau sekarang udah dikenali kenapa harus Sabtu kan Hmm. gitu. Langsung ya udah yuk berangkat sekarang, nunggu ibu-ibu pasar selesai jualan sholat zuhur, kita berangkat. Baik, baik Kak Alhamdulillah Sinyo luar dari biasa. Kak ini terkait pemulangan Mas Agus kepada pihak keluarganya setelah puluhan tahun terpisah. Ini ada salah satu cerita yang mungkin cukup menarik, yakni di mana ternyata bukan hanya Kak Sinyo yang mengantar pulang Mas Agus, tapi juga para pedagang pasar ya Kak Sinyo ya. Iya, Dan keluarga bahkan pasar katanya ketek katanya Mas Agus pun juga saat ditinggal tidak mau ini untuk tidak ditinggal atau mau. berpisah dengan para pedagang. Seperti Iya, apa nih Kak? nggak mau. Jadi memang kita, aduh, ibu-ibu pasar juga berat. Bahkan waktu Sinyo bawa juga banyak yang nangis kan di pasar itu banyak yang nangis karena mereka memang udah merasa ini keluarga kita. Hmm. Jadi Mbak Sinyo, Mas Agus itu bukan nggak punya keluarga loh. Mungkin kalau Mbak Sinyo keluarganya cuma dua, tiga atau empat yang seisi rumah, tapi Mas Agus itu 150 di satu keluarga. Jadi keluarga pasar ketek. Sampai ya Allah berat juga kan. Terus waktu Mas Agus kita tinggal ke sana nggak mau, akhirnya kita ambil inisiatif, ya udah, yang dua mobil keluar dulu, Sinyo ditinggal di situ. Jadi Hmm. udahlah, aku nemenin Mas Agus dulu sampai bisa tenang, nunggu sepi, baru eh, Sinyo rayu-rayu lagi. Ya meskipun berat, akhirnya ya tak tinggal kemarin. Tapi ibu-ibu pasar kan yang lain udah pada pulang, Sinyo ditinggal di situ dulu. Baik, Kak Sinyo ini setelah
Mas Agus akhirnya bisa berkumpul lagi dengan pihak keluarga dan pihak keluarga pun akhirnya merasakan kebahagiaan dan ketenangan akhirnya sang anak yang sudah puluhan tahun dinanti akhirnya pulang juga. Ini sekarang terkait kondisi Mas Agus. Kedepannya Kak Sinyo harapannya seperti apa sih Kak Sinyo untuk Mas Agus? Eh, kita sangat berharap untuk ke depan Mas Agus ya jauh lebih sehat, sehat dan lebih sehat lagi. Ya. Jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Hmm. Karena kalau untuk masalah kejiwaan, Sinyo sih yakin tidak ada masalah. Karena apa ya? Seumuran anak 7 tahun hidup di jalanan sendirian dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, tidak sekolah. Jadi wajar kata kasarnya dalam tanda kutip agak plonga-plongo. Tapi Mas Agus itu pendiam, pinter dan apa ya? Dia suka utak-utik, bikin apa, benerin apa kayak gitu. Cuman memang anteng dan Hmm. tidak pernah bikin masalah di pasar. Hmm. Cuman masalah cuma satu, untuk luka di kaki aja. Jadi insya Allah kemarin kita udah titipin ke Ibu Bidan ya petugas dari Puskesmas di wilayah setempat Hmm. bahwa untuk pengobatan nanti diteruskan di Klaten. Terima kasih Kak Sinyo untuk waktu dan ceritanya terkait kisah Sama-sama. Mas Agus. Ya, Baik, terima kasih Kak Sinyo. sama-sama. Baik, Tribuners, saat ini juga di rumah Mas Agus sudah ada, yakni adalah Bapak Mujahid, yang tak lain merupakan kepala desa dari Desa Sidowayah, Kepulauan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pak Mujahid ini dari pihak pemerintah desa ya Pak Mujahid ya. Pak Mujahid, apakah pemerintah desa juga berperan dalam akhirnya kemarin mempertemukan lagi Mas Agus dengan pihak keluarga? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahid Jaryanto, Kepala Desa Sidowayah, Kepulauan Harjo, Klaten. Jadi awal mula dari kepulangan Mas Agus kemarin adalah ketika 2 hari yang lalu kami kebetulan lihat dari salah satu channel YouTube. Dan kemudian tanpa kita sadari kami menghubungi sama Mas Damar. Ini bener mboten? Ini benar enggak Mas? Ini kakak adik jenengan. Oh nggih, leres. Setelah saya menghubungi Mas Damar, itu ada dari tim Buser Klaten yang menghubungi kami melewati TKSK Kecamatan Kepulauan Harjo, yaitu Mbak Layu, dan kaitannya dengan ini Dinsos juga menghubungi kami bahwa ini ada warga jenengan yang ada di Pasar Kepek, Bantul, Yogyakarta. Setelah itu kami dapat kabar bahwa Mas Agus mau dipulangkan oleh para pedagang pasar. Atau para Persatuan Pedagang Pasar di Pasar Kepek, Bantul, Yogyakarta. Akhirnya kemarin setelah kita adakan koordinasi dari pagi, bahkan dari jam 10 siang, kami mengadakan koordinasi, akhirnya jam setengah 4 kira-kira dipulangkan oleh sekitar 20-25 para pedagang pasar yang dalam hal ini mereka sangat terenyuh sekali kepada Mas Agus karena memang dia menyadari bahwa Mas Agus ini adalah orang baik. Jadi ketika ada duit jatuh pun langsung dikembalikan. Duit jatuh pun dikembalikan dan di sini kemarin terjadi suasana yang sangat haru. Ketika memulangkan Mas Agus ke sini, mereka mau pamit itu pada nangis-nangis semuanya para pedagang pasar itu Mas. Karena selama ini memiliki kesan yang cukup baik ya Mas ya Pak Ayah dengan Mas Agus ya. Dan mereka ngopeni Mas Agus itu kalau kabarnya memang tidak ada 25 tahun. Mungkin sebelum itu di mana mereka tidak tahu, tetapi memang dari agak kecil sampai dengan remaja dia di Pasar Kepek itu, dan di sana mereka ya kalau misalnya agak nggak enak badan mereka memandikan, mereka memberi makan, mereka saling bahu-membahu untuk ngopeni dalam tanda kutip Mas Agus ini ngaten. Baik. Pak Mujahid, mungkin ini terkait data kependudukan Mas Agus ya Pak ya. Ini saya sempat dapat kabar juga bahwa Mas Agus ini katanya sudah sempat dicoret dari kartu keluarga ya Pak ya. Mungkin seperti itu karena pada waktu itu belum ada sistem siak seperti sekarang. Jadi saat itu beliau-beliau yang pendahulu kita itu menganggap saya ini dicorek saya tidak apa-apa, besok nanti dilebokke. Tetapi untuk saat ini tidak bisa karena memang data kependudukan itu adalah online, begitu kan. Cuman nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan BPJS dari Mas Agus. Kalau BPJS insya Allah kita siap. Cuman yang kita permasalahkan adalah data dari pendukung dari Mas Agus itu hampir sama sekali sekarang tidak ada. Artinya ketika tadi saya tanya ijazah TK-nya mana? Pernah ijazah TK itu ada fotonya tuh Mas. Tidak ada digoleki ngoten nggih. Karena kondisi saat itu juga ya Pak ya. Tadi saya tanya juga dulu lahirnya lewat bidan apa lewat
dukun bayi, dukun beranak. Katanya lewat dukun beranak, tapi kita juga belum tahu. Nanti kita akan cari bagaimana agar bisa mendapatkan data kependudukan dari Mas Agus itu yang menunjukkan bahwa bisa dibikin semacam KK. Setelah nanti dibikin KK, baru nanti kita bikin KTP. Setelah kita bikin KTP, nanti kita akan usahakan BPJS, walaupun BPJS itu sifatnya dari Jamkesda. Karena kalau dari PBI pusat itu agak sedikit mengalami kesulitan. Kalau Jamkesda saya masih punya data 1 atau 2 begitu. Kebetulan kemarin mau dijaluk uang saya tidak boleh. Lah kok ini ada seperti ini kan ya. Kebetulan seandainya kemarin itu dijaluk uang saya boleh, Mas Agus mengalami kesulitan juga. Delalah itu kesannya ngalah gitu Mas kan. Itu nanti tetap akan kita usahakan dia bisa mendapatkan BPJS, tetapi nanti prosesnya nanti sambil jalan. Saya yakin nanti Dukcapil juga akan membantu kita karena memang kondisinya seperti ini. Ini kan sudah beda kan? Beda dengan pada umumnya begitu. Baik, setelah tadi ada dari pendampingan dari pihak desa terkait data kependudukan ya Pak ya, kemungkinan nanti juga ada hubungannya dengan Dukcapil. Nah saat ini dengan kondisi Mas Agus yang ternyata juga mengalami sejumlah sakit ya Pak ya, ini pendampingan dari pihak desa seperti apa Pak ke depannya mungkin? Ya, sementara ini tadi pagi dan kita mengharapkan setiap pagi itu akan dicek gula darah, kolesterol dan asam uratnya. Jadi nanti berapa perkembangannya dan sebagainya, dan nanti kita akan berusaha, kebetulan di desa sini ada 2 ambulan, jadi nanti misalnya periksa ke puskesmas atau kemana kami siap untuk mengantar ke puskesmas. Karena nun saya udah gunjang bedini sak meniki ya. Jadi memang harus pakai ambulan Jadi nanti kita siap untuk ambulan, untuk mengantar dan sebagainya. Cuman untuk sementara, tapi saya yakin dari Dinsos juga nanti akan ada perhatian dan akan membantu kaitannya dengan proses kependudukan terkait dengan Mas Agus ini. Mudah-mudahan kita harapkan, tetapi bagaimanapun juga tetap lewat desa dulu dan nanti kita kasih pengantar atau bagaimana. Ini tadi sama kasih pelayanan, kami juga masih mikir iki piye carane ben entuk KTP sik. Itu sebenarnya seperti itu saja. Nggih, Mas. Baik, terima kasih Pak Mujahid untuk keterangan dan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen pertemuan Agus bersama ibunya yang terpisah selama 25 tahun akhirnya menjadi viral di media sosial. Bu Amin ngapunten selama selangkung tahun Mas Agus mboten wangsul, kemudian mboten ngertos keberadaan Mas Agus. Tapi Bu Amin napa yakin Bu nama Mas Agus bakal pulang, Mas Agus tasih ngoten? Nggih, perasaan kula niku nggih enten sing alah mesti ya wis ra enek, wis mati kan to. Ora, anakku perasaanku anakku ki ya isih wong atiku ki kaya nen tesih kaya rasane seneng ngoten lho. Iki anakku ya durung mati. Pokoknya ya mungkin ya dirumati piyai kan kula ngoten Pak. Paling ndonga karo Gusti Allah muga-muga anak kula dirumati piyai sing gemati ndang mulih hamur meneh karo keluargane kan kula ngoten. Alhamdulillah Bu. Bersyukur Gusti Allah Mas. Bersyukur. Mangan-mangan kan nglumpuk ngoten to Mas. Nggih Bu. Nggih Bu. Nek ngene iki ya rada isih bingung. Oh nggih, mungkin Bu Amin niki setelah baru akhirnya ndek wingi dalu saged film bareng Mas Agus melih nggih Bu. Niku pripun Bu di malam pertama akhirnya kumpul melih kalih anak? Kan remen dadi sik. Anu tileme ini sajane kok kaya penek ngoten to. Pun ngumpul lan iki kula sanding. Saya bubuk le. Terus ndak kula etak-etak merem ngoten ngendang bubuk ngoten to pun. Dan akhire niki bubuk hotel TV riyen. Susu-susu di anu film piyambak. Saged film nggih Bu? Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.